Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyanatul Muhtaromah Selan, NIM 2119180023, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Galuh Ciamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hujan asam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah ekologi hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hujan asam. Yang pertama itu tentang pengertian hujan asam, yang kedua penyebab terjadinya hujan asam, yang ketiga reaksi kimia terjadinya hujan asam, yang keempat yaitu dampak terjadinya hujan asam. Yang pertama adalah pengertian hujan asam. Hujan asam merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pencemaran udara yang sudah sangat buruk. Fenomena ini dapat menyebabkan turunnya zat asam dari atmosfer ke permukaan bumi. Kita harus ketahui bahwa turunnya hujan asam tidak selalu dibarengi dengan hujan yang turun bersama dengan butiran air saja. Hujan es ini juga dapat terjadi saat bentuknya kabut, hujan es, turun salju, bahkan gas dan debu yang terkandung zat asam. Hujan asam yang turun dalam wujud kabut, hujan es, turun salju. Sedangkan salju itu disebut sebagai deposisi basah. Sedangkan hujan asam yang terbentuk gas, debu, partikel-partikel lainnya disebut sebagai deposisi kering. Secara umum, istilah hujan asam itu digunakan untuk menyatakan semua material asam yang jatuh ke permukaan bumi, baik itu yang sifatnya basah atau kering. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam biasanya terjadi karena faktor alami yang terjadi aktivitas gunung berapi dan proses biologis di tanah, rawa maupun di laut. Namun, hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik. Gas-gas yang dihasilkan oleh proses tersebut yang dikeluarkan dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer ke atmosfer. Yang ketiga adalah reaksi kimia terjadinya hujan asam. Proses yang terjadi pada tahapan hujan asam adalah bereaksinya belerang dan nitrogen yang terlepas di udara dengan oksigen. Reaksi ini menghasilkan senyawa berupa sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Kedua senyawa ini berdifusi ke atmosfer, khususnya pada lapisan troposfer. Kemudian bereaksinya kembali dengan menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat. Baik asam sulfat maupun asam nitrat, keduanya merupakan asam kuat yang mudah larut dalam air. Akibatnya, senyawa tersebut akan ikut terlarut dengan air hujan. Yang keempat adalah dampak terjadinya hujan asam. Yang pertama itu pada danau. Kelebihan zat asam pada danau akan mengakibatkan sedikitnya spesies yang bertahan. Terdapat hubungan yang erat antara rendahnya pH dengan berkurangnya populasi ikan di danau-danau. pH di bawah 4,5 tidak memungkinkan bagi ikan untuk hidup, sementara pH 6 atau lebih tinggi akan membantu pertumbuhan populasi ikan. Kedua adalah tanah. Efek tidak langsung dari hujan asam adalah efek terhadap tanah. Gejala ini menyebabkan terjadinya pencucian mineral seperti magnesium dan potasium yang merupakan mineral utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tiga, terjadi pada tumbuhan. Tanaman dipengaruhi oleh hujan asam dalam berbagai macam cara. Lapisan lilin pada daun rusak sehingga nutrisi menghilang, maka tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin seperti jamur dan serangga. Berikutnya itu terjadi pada manusia. Balita, orang berusia lanjut, orang dengan status gizi buruk relatif lebih rendah terhadap pencemaran udara dibanding dengan orang yang sehat. Akan tetapi bahwa ion-ion beracun yang terlepas akibat hujan asam menjadi ancaman yang besar bagi manusia. Selanjutnya itu pada korosi. Hujan asam juga dapat mempercepat proses pengkeratan dari beberapa material seperti batu kapur, pasir besi, marmer, batu pada dinding beton, serta logam. Ancaman juga dapat terjadi pada bangunan tua serta monumen termasuk candi dan patung. Sekian dari penjelasan saya tentang hujan asam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.